Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yakni Al-Ustazah Syarifah Fatimah Iksir binti Al-Habib Muhammad Al-Hamid dan putri beliau yakni Al-Ustazah Khadijah binti Al-Habib Husain Balfaqih dan seluruh keluarga Habib Husain Balfaqih. Dan sama-sama kita hormati yakni Sahibul Bait Jamilah, Ibu Jamilah yang Masya Allah udah menyiapkan tempat, menyiapkan rumah beliau untuk adanya majelis di malam hari ini. Dan yang tak lupa pula yang sama-sama kita hormati yakni ibu-ibu yang hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah. Amin. Insya Allah pada sehat semua ya ibu-ibu. Amin. Semoga yang lagi sakit, yang lagi hadir, tiba lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Semoga diri yang lagi sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Semoga yang hutangnya lagi banyak Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin. Yang banyak punya masalah sekarang Allah lepaskan semua masalahnya, Allah tuntaskan semua masalahnya. Amin. Betulnya saya di sini sedikit menyampaikan daripada sunnahnya Nabi. Sama kayak kemarin, awal Pak yang kemarin, ibu-ibu udah kenal kayu ini ya? Apa namanya ibu-ibu? Siwak. Udah pada punya ibu-ibu? Mana ibu-ibu? Siwak kayak gini nih, siwak kayu yang paling disenangi sama Nabi. Sampai dikatakan katanya Nabi, salat sunnah 2 rakaat dengan ini sama dengan 70 rakaat salat tanpa siwak. Jadi ibu, kita sholat 5 waktu. Itu yang ada 4 rakaat, ada 3 rakaat, ada 2 rakaat. Ini yang 2 rakaat itu sama dengan 70 rakaat tanpa siwak. 5 waktu itu aja kita udah dapetin berapa pahala dengan siwak. Terus gak perlu siwak toh, maksudnya gak perlu di dalam keadaan salat toh kita ngaji siwakan. Kita mau ngomong kali siwakan. Siwak ini banyak manfaatnya tuh. Salah satunya yaitu sholat sunnah 2 rakaat dengan siwak itu sama dengan sholat 2 rakaat 70 sholat tanpa siwak sama dengan 70 rakaat. Jadi anggap 5 ya, 5 waktu kita ngerjain salat qobliyah lah. Qobliyah 5 itu 5 kali 7 aja 35, banyak 350 pahala yang kita dapat dengan siwak satu harinya. Jadi ibu yang mau beli ada di koperasi pondok ibu. Yang kedua daripada sunnahnya Nabi adalah sedekah. Banyak daripada kita ketika nggak ada uang bilangnya manis lah sedekah, salah nggak punya uang. Kan kayak gitu ibu. Jadi ada halnya senang dan sedihnya kita tuh kayak kita harus tetap sedekah. Soalnya sedekah itu katanya Nabi itu adalah jembatannya orang Islam. Sedekah itu silaturahminya orang Islam, karena orang yang punya memberi sama orang yang nggak punya. Bukan orang punya doang yang harus memberi, orang yang nggak punya juga harus memberi. Agar apa? Agar ada ikatan antara kita dan orang lain, agar ada ikatan rasa kasih sayang antara kita dan orang lain. Jadi kita ngasih kayak berarti ya Allah orang ini peduli sama aku. Nanti pas kita susah orang itu juga balik bantu sama kita. Ya Allah, oh iya ya orang ini pernah bantuin aku, ya tak kasih juga. Jadi bukan ketika kita punya doang kita kasih, ketika kita nggak punya, apa yang kita punya, entah itu dari tenaga, entah itu dari doa, ya kita bantu. Sama halnya kayak sedekah. Kata Nabi, sedekah tuh kayak jembatan. Jadi ibarat kayak menyambungkan kita sama orang yang kita kasih. Kan ibarat kayak menyambungkan tali silaturahmi. Jadi dengan sedekah itu kita udah dapat 2 pahala, yakni pahala sedekahnya sama pahala silaturahminya. Karena dengan niat kita sekaligus menyambungkan ikatan antara kita dan yang kita beri. Nah, bukan hanya dengan sedekah saja, tapi kita juga harus membarenginya dengan niat. Karena katanya Nabi innamal a'malu binniyat, karena segala sesuatu itu butuh pada niat. Sampai dikatakan lagi katanya Nabi niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Bukan berarti pekerjaannya tidak baik, tapi lebih baik pekerjaan disertai
dengan niat. Karena jika kita sudah niat, kita mengerjakan, kita dapat pahala dua. Yang pertama pahalanya niat, yang kedua pahalanya kita mengerjakan. Ketika kita sedekah, ya Allah aku niat menyambung tali silaturahmi, ya Allah aku niat membersihkan hatiku, ya Allah aku niat, ya niatnya segala macam. Jadi kita dapat makin banyak niatnya kita, makin banyak pahalanya kita, asalkan niatnya buat kebaikan. Jadi misalnya niatnya kita 5, kita dapat pahala 5 itu juga. Sedangkan kalau misalnya sedekah dengan tanpa niat, terus kita dapat pahala sedekahnya toh. Gak ada pahala niatnya, kan lebih banyak pahala dengan niat. Ya, misalnya niatnya 10, sama sedekahnya 1, dapat 11 pahalanya. Tambah lagi niatnya banyak, tambah niatnya 100 misalnya, tambah banyak pahalanya kita yang kita dapat. Jadi semua segala hal itu disertai dengan niat. Kayak kita masak, ibu-ibu lagi masak sambil niatnya buat anaknya sekolah. Ya Allah aku niat dengan nasi, dengan lauk yang aku masakkan untuk mereka ini agar menguatkan tenaganya mereka ketika mereka mencari ilmu. Jadi ketika mereka mendapatkan ilmu, ibu dapat pahala karena sebab niatnya ibu, anaknya ibu juga dapat pahala karena mencari ilmu. Sama halnya kayak mencari uang. Ya Allah aku niat aku mencari uang buat anakku di pondok, buat anakku yang lagi sekolah, biar mereka nggak kesusahan. Nah, jadi itu semua makin banyak niatnya kita, makin banyak pahalanya kita. Saya tadi dapat cerita dari ustadzanya saya di pondok. Jadi salah satu dari faedahnya sedekah itu adalah memperpanjang umur. Jadi ibu-ibu tahu Bunyailu, Pondok Sidogiri? Ada pondok terkenal dari sana, Pondok Sidogiri. Banyak muridnya. Saya juga kurang tahu tempatnya di mana, tapi saya tahu pokoknya pondoknya di mana. Jadi Bunyailu ini pernah kedatangan Syarifah. Beliau ini pas puasa, waktu itu beliau ini lagi sakit parah. Sampai bilang Syarifahnya ini kayak orang bisa baca gitu ibu, orang kasyaf katanya kita itu. Bilang ke Bunyailu, Bunyai, bentar lagi ya, kamu itu udah nggak ada. Cepet-cepet cari pengganti, jadi Bunyainya Sidogiri. Cepet-cepet cari pengganti. Soalnya umurmu ini udah nggak lama lagi. Akhirnya Bunyai ini langsung sedekah banyak. Insya Allah saya lupa nominalnya berapa, pokoknya jutaan, puluhan juta. Diberkati dengan sedekah itu beliau juga niat dengan keyakinannya beliau juga saya bisa sembuh. Terus katanya Nabi juga kan dengannya sedekah itu bisa memperpanjang umur. Beliau juga niat biar memperpanjang umur, taatilah wa rasul. Biidznillah, tidak lama kemudian beliau sembuh dari penyakitnya beliau. Datang lagi Syarifah itu ke beliau, katanya, Bunyai, khair, udah bagus, udah nggak apa-apa lagi, umur ente panjang. Kenapa? Karena diberkati sedekahnya beliau itu yang beliau niatkan. Yang kedua karena katanya Rasul emang sedekah itu untuk memperpanjang umur. Jadi itu emang cerita nyata, bukan sekedar hadis doang. Sampai ada Bunyai yang mengamalkan itu juga, ternyata emang beliau masih hidup sampai sekarang. Padahal dulu waktu didatangi Syarifah itu dia lagi sakit-sakitan, hampir mau dikatakan sama banyak orang tidak lama lagi wafat. Tapi berkati dengan sedekah, berkati dengan izin-Nya Allah, umurnya beliau masih hidup sampai sekarang. Selain kita melakukan sunnah, selain kita melakukan niat kepada Allah, kita juga harus berhusnuzan kepada Allah. Jadi ketika kita udah melakukan pekerjaan, kita sertai dengan niat, kita juga harus berhusnuzan kepada Allah. Aku yakin niatnya aku ini bakal dibahas lebih baik lagi. Terus pokoknya berhusnuzan ketika lagi dapat musibah, berhusnuzan kepada Allah. Ya Allah, mungkin sekarang ini aku lagi diuji. Kan katanya Allah, orang yang dapat musibah itu kan orang pilihan. Orang yang derajatnya belum dinaikin sama Allah. Jadi ketika kita dapat musibah, bukan kita omel-omel kalau aku tak dapat musibah, aku tak orang lain gak bahagia, atau aku tak sedih, kayak gitu. Berarti kita tuh termasuk orang-orang pilihan dari Allah. Orang-orang yang dipilih yang derajatnya tuh biar diangkat sama Allah. Pernah Ustaz Daisir itu pernah cerita di kelas kita. Saya tuh sumpah katanya beliau, kenapa Ustazah, kenapa umat? Gitu kita katanya. Iya, soalnya saya 1 minggu ini saya nggak diuji sama Allah, saya nggak dapat musibah. Kenapa umat gitu? Seharusnya kan senang gitu kan, gara-gara gak dapat musibah, gara-gara gak dapat ujian. Iya, berarti kan kalau saya nggak dapat musibah kan berarti saya kan nggak dipandang sama Allah katanya. Oh, berarti saya kan nggak dilihat selama 1 minggu ini sama Allah. Berarti beliau tuh hampir setiap ketika saat itu beliau tuh nangis. Karena apa? Karena 1 minggu ini beliau nggak dapat ujian gitu beliau. Berarti kan Allah menandakan bahwa Allah nggak memandang beliau katanya. Kalau kita kan langsung tergerak, oh iya ya gitu. Berarti ketika kita musibah
Allah diangkat derajatnya. Ditunggu mama, sabar gak ya orang ini, ketika dapat musibah masih takwa gak ya orang ini, ketika dapat musibah ke aku gak ya, masih mengadu ke aku gak ya tengah malam, apa pesan lupa ke aku, pas sedih lupa sama aku. Jadi semua ya dari pekerjaannya kita, dari niatnya kita, husnudzannya kita kepada Allah dibarengi semua dengan pekerjaan plus niat plus husnudzan, berapa pahala udah itu kita dapat jika kita barengi di dalam sebuah pekerjaan. Dan sekian dari saya, semoga manfaat. Ya, semoga ketika kita diberi musibah, kita bisa menghadapinya dengan sabar, kita diberikan kelapangan dada ketika kita mendapat musibah, kita diberikan keluasan hati ketika kita mendapat musibah, kita bisa melakukan sesuatu ilmu yang sudah kita dapat sebelum-sebelumnya. Afan ini yang saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.